Okay, question and answer. Tanya jawab. Mari kita mencari pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban untuk menambah wawasan kita, guys. Mari kita belajar untuk hidup yang lebih bernilai. Oke, guys, topik kali ini ada pertanyaan yang bagus banget nih untuk motivasi dan inspirasi dalam kehidupan kita ya, guys. Apa 10 kebenaran yang harus diterima setiap orang dalam hidup? 10 kebenaran yang harus diterima nih. Jadi biasanya kebenaran hal-hal yang menyangkut pribadi kita ya, dalam hubungan sosial di sekitar kita atau di tempat kerja atau di mana. Ini dia guys. Ini jawaban bagus banget. Jadi mari kita nikmati ya. Nomor satu nih, di pekerjaan orang pintar akan kalah dengan orang yang pandai bicara. Dan orang yang pandai bicara akan kalah dengan orang yang pandai cari muka. Nah, itu guys. Yang kedua, jangan pernah menceritakan suatu rahasia penting dalam hidupmu, meskipun itu kepada sahabat terbaikmu. Ingat, dia bisa kapan saja membuka kartumu. Nah, ini bahaya nih guys. Nomor tiga nih, uji temanmu dengan uang. Jika dia berjanji tanggal 10 akan membayarnya, lalu tanggal 10 belum juga membayarnya, berarti dia tidak bisa dipercaya. Nah, itu pasti tuh. Ini guys nih. Nomor 4, jika kamu merasa tidak cantik atau tampan, ya minimal berpakaian rapi, bersih dan wangi. Harus pakai parfum nih guys. Atau enggak pakai tawas nih. Ini ada tawas nih. Ah, ya. Ini guys tawas. Ini aku rutin pakai nih guys. Jadi ini kalau tidak ada parfum, pakai tawas aja nih. Nih, dibeli di pasar tuh murah banget nih. Satu plastik begitu cuma 10.000. Dan kita cuma pakai ini tuh berapa lama ini bisa habis nih guys. Ya dioles-oles aja di ketek kita guys. Oke, berikutnya. Yang kelima, yang good looking dan berduit, sebagian masalahnya akan selesai. Jadi biasanya itu aman-aman saja itu. Kalau ada perkara atau masalah yang terjadi, itu pasti gampang selesainya. Yang keenam, meskipun kamu memiliki pasangan yang sudah dibina bertahun-tahun tetapi LDR, akan kalah dengan orang yang selalu ada dengan sentuhan fisik. Nah, ini hati-hati ini guys, yang LDRan nih. Apalagi yang sudah menikah dan karena pekerjaan atau tugas jabatan harus berpisah dengan keluarga, dengan istri anak-anak atau dengan suami dengan anak-anak seperti itu guys. Ini hati-hati nih. Yang ketujuh, cantik dan tampan, cantik dan tampan lebih diutamakan daripada otak. Masuk akal sih ya, logik. 8. Mereka tidak peduli kamu baik, kamu penyayang, kamu mulus, kamu multi talent, jika wajahmu tidak menarik. Ah, itu dia guys. Jadi kita punya wajah ini harus menarik nih guys. Aduh, ya sebisa mungkin mungkin operasi plastik lah ya. Jadi teman-teman yang wajah jelek harus operasi plastik. Ya konsekuensinya harus biaya. Ya sangat logik nih jawabannya nih. Menarik banget. Baik, berikutnya nomor 9. Uang tidak mengenal saudara, sahabat dan pasangan. Ya iyalah, namanya uang benda mati ya guys. Tapi namanya uang itu kehidupan kita. Jadi dia tuh nggak kenal saudara. Mungkin kalau dalam hal ini saudara itu kalau ngutang kali ya. Jadi sahabat dan pasangan. Kalau kalau pasangan mungkin apa ya? Eh, ya seperti itu. Kalau punya duit saya, duit kamu. Ya. Tapi kalau namanya sudah berumah tangga ya, duit kita bersama lah ya guys. Yang ke-10 yang terakhir nih. Kehebatan lain dari uang adalah tidak peduli calon suami atau istrinya tua, yang penting hartanya banyak. Nah, ini guys, itu uang yang berperan sangat sangat utama itu uang di situ. Makanya tidak heran ada cewek cantik, suaminya itu sudah berumur lah. Ya, tidak lain tidak bukan karena uang.
Demikian pun sebaliknya guys ya. Bila ada pria-pria berondong-berondong gitu, ya pasangannya ya sudah berumur juga, sudah hampir nenek-nenek. Ya kurang lebih mungkin karena uang guys. Jadi namanya manusia itu kita ini semua materialistis ya. Materialistis guys. Ini ada jawaban bonus. Secara tidak sadar, kamu akan dibenci orang lain ketika menanyakan kapan menikah, kapan punya anak, gajimu berapa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan begini tuh sangat sensitif di kalangan orang-orang tertentu ya. Jadi sebisa mungkin jangan kita melontarkan pertanyaan seperti ini guys. Jadi kalaupun kita lihat mungkin ada teman yang belum menikah, ya dianggap biasa aja. Ataupun ada yang sudah menikah tapi sudah lama menikah belum punya anak, ya kita masa-masa bodoh aja gitu. Jadi nggak usah peduli karena itu hal-hal sensitif guys. Apalagi tanya gajimu berapa. Ya sebenarnya sih kalau masalah gaji itu terserah terserah kita. Ada juga yang mau mengungkapkan karena mungkin gajinya besar, ya kan seperti itu. Tapi kalau gajinya standar-standar aja ya mungkin lewat lah kalau ada pertanyaan seperti itu. Bonus yang kedua nih, sebelum mengharapkan istri seperti bidadari, siapkan dulu surga dalam rumah tanggamu. Karena bidadari tidak hidup di neraka. Ini guys, mungkin ini yang bagi yang nyindir-nyindir istrinya. Atau enggak istri orang itu lebih cantik atau istilahnya rumput tetangga lebih cantik, ya seperti inilah guys. Terlalu baik akan mudah dimanfaatkan. Nah ini nih fakta keseharian saya nih guys ya. Karena kami ini orang baik ya, ada-ada saja yang mencoba untuk mungkin karena terlalu baik jadi dimanfaatkan seperti itu. Orang jahat dan licik biasanya suka lancar dalam hal apapun. Nah ini nih, jika ada orang yang menolongmu, kemudian dia menguploadnya di sosial media, percayalah ya, 95% dia membutuhkan pujian publik. Jadi kalau dia tolong dan diupload Instagram, Facebook dan segala macam, ya kemungkinan besar dia ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya di media sosial gitu. Oh, dia tuh baik ya, suka menolong. Mungkin seperti itu guys. Jadi ibaratnya apa ya? Mencari-cari jati diri lah ya seperti itu. Nah, ini. Percaya tidak percaya, itulah kenyataannya. Untuk poin ke-14 ada yang komentar di mana letak keadilan Tuhan. Percayalah jika Anda seorang Muslim, pasti percaya kalau hari pembalasan itu ada dan nyata. Tidak dibalas di dunia, perhitungannya di akhirat. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Percayalah Tuhan itu adil dan malaikat tidak akan pernah salah mencatat. Hanya opini pribadi ya. Nah, ini opini pribadi dari si pemberi jawaban ya guys. Baik, kita coba telusuri komentar-komentar yang ada ya. Di sini ada komentar-komentarnya nih guys. Harusnya ada riset nih, kenapa orang jahat dan licik lebih lancar jalannya dari orang baik. WKWKWK ya. Karena cara apapun akan dia lakukan walaupun jalannya salah, berbeda dengan orang baik. Ini yang saya bingung juga. Jahat, licik, dan culas, tapi segala sesuatu berjalan dengan lancar. Katanya Tuhan itu adil, tapi jika melihat realita yang ada, hati suka bertanya, di mana keadilan itu? Ya kalau berbicara masalah keadilan, mungkin gimana ya? Kita kan nggak tahu Tuhan itu seperti apa, kita nggak tahu hati Tuhan, ya namanya manusia, kita ciptaan, kita nggak bisa menyelami Tuhan. Ya berbicara masalah keadilan Tuhan, ya kita nggak bisa sampai ke situ. Jadi tidak perlu kita mempertanyakan di mana keadilan Tuhan, karena keadilan itu bukanlah masalah, oh kalau jahat harus segera mati, kalau baik dia harus awet gitu. Tidak seperti itu bukan namanya keadilan. Tapi eh, pengertian keadilan itu masing-masing kita punya kapasitas dan argumentasi tersendiri guys. Tergantung apakah kepentingan kita tercapai atau tidak. Kan biasanya kita bilang tidak adil kalau kita punya kepentingan itu nggak tercapai, nggak memenuhi ekspektasi atau keinginan dan kebutuhan kita guys. Pantas saja psikopat tidak perlu alasan dan tidak pilih-pilih korban. Ya mungkin karena kenyataan hidup seperti di atas. Evil, good looking, berduit dan pintar cari muka adalah modal terpenting kala dah kerja atau cewek cowok
mudah didapat dan jabatan mudah naik. Kepintaran nomor sekian. Begitu kan maksud tulisan aneh? Betul, yang pintar biasanya kalah sama orang yang pandai bicara atau bersilat lidah. Yang pandai bicara akan kalah juga dengan yang pandai cari muka. Begitulah siklus kehidupan. Nah, ini komentar nih guys. Mungkin itu guys, topik kita kali ini terkait dengan 10 hal-hal yang ada di sekitar kita dan tadi tambah bonus. Dan saya rasa kita bisa menyikapinya dan kita bisa melihat berargumentasi tersendiri apakah kita pernah mengalamin, kalaupun kita pernah ngalamin, apakah itu sesering mungkin ya ada di sekitar kita, kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah ini, nah kita sendiri yang bisa menilainya guys. Oke, demikian question and answer kali ini. Mari kita menambah wawasan kita dengan mencari pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban untuk membuat hidup kita lebih bernilai, guys.